Ibu Mandalawati ya, SHSID. Angkatan tahun lulusnya lulus ini tahun 2000. Jadi tidak tahun. Bidang pekerjaannya guru dan kepala perpustakaan. Instansinya MPR ya. Minggunya ada kepointaan ya. Yang pertama selalu dari pendidikan bahasa Arab. Bagaimana nih kerjaan Anda sehingga posisi saat ini? Jadi apakah ada transisi kader yang signifikan? Awalnya karena tidak ada untuk lowongan grup ada dari awal. Jadi pertama itu jadi tenaga perpustakaan selama tahun perpustakaan awal. Dan apa motivasi Anda hingga memilih bidang pekerjaan yang sekarang? Terus apakah memang ada hubungannya dengan latar belakang Anda yang lulusan pendidikan bahasa Arab? Ya, yang pertama kan untuk menerapkan ilmu yang sempurna dan masih jadi besar supaya jangan maksa nanti kewawasan diarahkan kewawasan karena memang ada dasar dari bahasa Arab juga, jadi kan otomatis terus ada kesempatan gurunya Elda yang bahasa Arab, jadi ibu yang ditugaskannya dia bahasa Arab. Berarti ini bukan cita-cita dari awal itu. Dari awal dulu aja dulu sebenarnya cita-cita awal memang dulu ya kalau jadi pas milih jurusan bahasa Arab ya guru bahasa Arab. Berapa lama nih Anda berada di posisi ini di instansi ini dan apa tanggung jawab Anda? Di sini kan sudah 20 tahun, 20 tahun lebih. Kalau ngajar di sebelumnya tuh kadang ngajar bahasa Arab Sebagai kepala perpustakaan. Dan kompetensi apa nih yang dari dulu jurusan dulu itu masih sering Anda gunakan dalam pekerjaan misalnya mungkin kompetensi perpustakaan atau pendidikan atau lainnya. juga dalam mengajar kan Ya, dalam belajar. sekarang ya kalau memang maksudnya itu kompetensi yang dulu dari jurusan pendidikan bahasa Arab itu kan kayak misalnya ada kompetensi kebahasaan dari guru bahasanya atau kependidikannya cara ngajarnya. oh ya menerapkan cara mengajarnya ya kan pertama dari tanya jawab bisa terus ceramah istilah-istilah itu ibu kurang paham ya lah jadi cara mengajarnya itu sambil terus dan jawab. Kemudian apakah ada nih dalam mata kuliah atau pengalaman belajar tertentu yang mana itu masih berdampak pada karir Anda sekarang? Mata kuliah yang dulu atau pengalaman belajar dulu dan itu tuh masih berdampak untuk pekerjaan Anda sekarang, masih berpengaruh dan situasi apa namanya dan situasi apa manfaat itu masih terasa. Ini kenapa disiplin atau cara
dulu waktu kuliah tuh memang kami sering juga disuruh menghafal kosakata yang benar. Jadi sekarang untuk ibu menerapkannya itu dengan sesuai ibu suruh tetap menghafal kosakata. Itu kan memang paksa sebenarnya awalnya ya, tapi kan tempatnya bagus. Dan kompetensi atau keterampilan apa yang dulu itu saat Anda kuliah itu belum terlalu disiapin oleh jurusan, kayak belum terlalu dimatangin, tapi ternyata pada saat Anda kerja itu bermanfaat banget kompetensi itu atau keterampilan itu. sebenarnya kalau dalam mengajar itu ya misalnya tanya jawab, percakapan, praktek, teori itu memang kadang gampang. Jadi sekarang tempatnya banyak sebenarnya yang untuk percakapan itu antara sesama siswa dengan sesama siswa. Dulu memang ibu rasa gampang aja gitu, nah ada tapi ada tapi memungkinkan lah gitu. Sekarang Kemudian tantangan besar Anda saat memasuki dunia kerja sebagai lulusan kecerdasan. kan swasta, terus lagi saingannya ada SMP ya lah. Jadi kebanyakan itu siswanya terlalu ada beberapa orang yang dari SD dari SMP. Nah namanya itu jadi Kalau misalnya yang lain kayak misalnya dari sosialnya atau persepsi orang apalagi karena anggaplah sisa dari sekolah ini. Nah kalau jadinya tuh sekolah di sini karena pada divisi lain, pada sekolah di sini. jadi agak sulit. Iya sulit kan untuk menerapkan karena jiwanya itu sudah tertanam dengan paksaan, sebenarnya dipaksa oleh orang tuanya sekolah di sini. Kemudian bagaimana nih Anda beradaptasi terhadap tantangan-tantangan? Kan pelajari dari awal mengkaji mengajari mengajinya sampai ya dan setelah belajar biasanya ada pagi setelah belajar mengaji dulu Biasakan iya pernah nggak sih kayak latar belakang sebagai jurusan pendidikan bahasa Arab ini itu bisa menjadi nilai lebih atau justru itu menjadi hambatan saat di tempat kerja sebagai lebih sebenarnya lebih kan soalnya bahasa Arab itu kan bahasa Al-Quran, jadi kadang guru-guru lain kan menakuni ini apa maksudnya kan otomatis menakuni kita yang begitu sendiri karena dianggap bisa gitu. sebenarnya ada ya sebenarnya ada 100% kan sebenarnya arti-arti di Quran pun kan 100% kita memahami. Menurut Anda nih bidang-bidang karir apa saja yang mana itu terluas di jurusan kita selain itu Di kursus-kursus pas sebenarnya rohani guru les privat ya harus bagaimana nih perkembangan kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan
dengan bahasa Arab dalam 5 tahun terakhir. Jadi menurut pengamatan Anda nih, bagaimana nih perkembangan kebutuhan terhadap profesi kita yang mana itu berkaitan dengan bahasa Arab 5 tahun terakhir? Adakah pengaruhnya teknologi atau yang mana itu bisa Anda rasakan sendiri? Teknologi sangat bermanfaat kan, untuk misalnya untuk materi kiraat kita suruh terjemah, dia lebih mudah untuk menerjemah dengan menggunakan teknologi sekarang. Ada lagi menggunakan kamus seperti dulu kan, saking mudah apa suka alif lo apa membuka katalog, sekarang tinggal langsung dia. Nah itu kecanggihan sekarang lebih mudah sebenarnya dari satu kultura. Apakah apakah Anda pernah nih melanjutkan studi atau mengambil sertifikasi tambahan untuk menunjang karir? Pelatihan sering. Kalau untuk kayak profesi gitu, ada pernah. itu alasannya kenapa? Biayanya. Oh, iya, tapi itu emang dari kontemporer itu memberikan pengaruh yang signifikan ya. Dari pelatihan itu sendiri ya. Menyampaikannya. Apa nih saran terpenting Anda untuk mahasiswi seperti Ulun lah pendidikan bahasa Arab yang mana itu untuk mempersiapkan diri Ulun untuk ke dunia kerja? Saya tinggal berjumpa, jadi lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu bila kita menguasai ilmu sekarang. Perkembangan zaman Zaman sekarang awal dengan materi yang seperti itu, sekarang awal sekarang lebih luas. misalnya selain itu apakah ada dari segi keterampilan serta atau pengalaman yang pernah Anda miliki Ya, ada birunya siswa loh, jadi kita harus mendalami jiwanya, jangan karena harus kita ayomi dengan penuh kesabaran. kalau misalnya nih Anda bisa kembali ke masa kuliah, apa yang Anda lakukan secara berbeda untuk menyukseskan karir? Pastikan lebih banyak kegiatan yang lebih untuk menguasai teknologi sekarang, kegiatan yang bermanfaat. Kalau misalnya dipilih antara ngikutin kegiatan atau nambah relasi atau fokus pada belajar tertentu, Anda pilih apa? Dan adakah hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait karir alumni PBA yang mana itu mencakup pertanyaan sebelumnya? Adakah hal yang ingin Anda sampaikan? Misalnya pertanyaan terbuka kayak penelitian apa nih yang bisa dianggap penting terkait karir alumni PBA? Harapannya itu ya semoga lebih aja ya, malah lebih kedekatannya dengan siswa supaya jadi lebih menganggap bukan mata pelajaran yang menantikan bahasa Arab itu ibaratnya terjun lo ke siswa
harapannya tuh mendekati sesuai dengan cara lebih supaya menganggap dia tuh kada takut dengan bahasa Arab. Ini kan selama ini juga bila ada maka pelajaran bahasa Arab malah kada turun, hampir dihindari. Menjawab kan makin kita kada dapat tuh sayangnya makin terajin, malah bukan makin dijauhi. Nah itu jadi kayak apa caranya mendekatinya, memarahinya supaya jadi cintalah dulu dengan bahasa Arab. Itu udah selesai pertanyaannya. Jadi nggak ada kebenaran lah bermanfaat. Jadi mungkin pertanyaannya kada sesuai dengan jawabannya kada sesuai dengan kan bisa itu. Kurang paham tuh dia. Iya tuh. Terima kasih banyak. Iya, Semoga ini bisa bermanfaat semuanya.